Tenaga honorer pasti senang dengan kabar ini. Menteri Pan-RB sudah pastikan, alhamdulillah. Dikutip dari berita soloraya.com, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengisyaratkan aturan tenaga non-ASN atau honorer dihapus. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, peraturan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2023 hanya akan ada PNS dan P3K di instansi pemerintah menunjukkan bahwa tenaga honorer harus dihapus. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memberikan keterangan mengenai hal ini untuk diketahui para honorer yang kini harap-harap cemas akan nasibnya di masa depan. Berdasarkan data BKN, jumlah tenaga honorer sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Dengan banyaknya tenaga honorer di Indonesia, apakah akan terjadi penghapusan atau PHK massal mendekati bulan November? Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer saat jatuh tempo penghapusan yang diatur oleh PP Nomor 49 Tahun 2018, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran secara tiba-tiba. Kekurangan tenaga kerja di instansi pemerintah pun akan meningkat. Padahal banyak tenaga honorer yang memiliki peran penting dalam pekerjaannya. Sebelumnya, Menteri Pan-RB memiliki 3 opsi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer menjelang penghapusan. Pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai ASN. Kedua, melakukan PHK massal secara keseluruhan. Dan ketiga, melakukan pengangkatan dengan prioritas tertentu. Namun demikian, Menpan RB kemudian menyatakan bahwa opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN akan memberikan beban yang sangat besar bagi negara. Lalu jika dilakukan pengurangan tenaga kerja honorer secara keseluruhan atau PHK massal, ini akan menjadi masalah di sektor pelayanan publik. Tenaga kerja honorer di berbagai wilayah diakui sangat membantu dalam menjalankan pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Menteri Pan-RB memastikan bahwa tidak akan terjadi PHK massal bagi tenaga non-ASN atau honorer dan akan dicari solusi terbaik atas dasar arahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi honorer. Selanjutnya, dalam hal penyelesaian tenaga honorer, Anas menjelaskan bahwa tidak ada penambahan anggaran sehingga pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN dianggap tidak mungkin. Saat ini tenaga honorer yang sedang diangkat sesuai prioritas adalah honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Terdapat 700.000 peluang bagi tenaga kesehatan dan pendidikan yang ingin menjadi pegawai honorer. Namun, hanya 400.000 peluang yang telah terisi atau diusulkan pada saat itu. Dalam rangka mengurangi jumlah honorer, pemerintah berencana untuk menawarkan 1 juta peluang bagi pegawai ASN pada tahun 2024. Ini tidak hanya berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan honorer, tetapi juga untuk pegawai honorer lainnya. Dalam kesimpulan, pemerintah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap pegawai honorer. Sementara itu,
Opsi penyelesaian jelang penghapusan masih sedang dipertimbangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan berita-berita yang lebih terupdate. Terima kasih.